Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awalin Rizky kali ini membacakan berita yang beritanya bersumber dari cerita di Amerika Serikat, tapi sangat erat hubungannya dengan kondisi kita di tanah air. Judulnya, ekonomi Amerika Serikat, ekonomi AS, tumbuh kencang, tapi warganya merasa tak lebih sejahtera. Ditayangkan oleh Kompas.com pada tanggal 27 Desember jam 6 sore ya. Baru ini berarti. Ini ada gambar ilustrasi bendera Amerika. Beritanya begini. Data ekonomi Amerika Serikat pekan ini menunjukkan bahwa ekonomi Paman Sam ini tumbuh dengan laju tercepat dalam 2 tahun terakhir. Nah, ya. Jadi betul-betul meningkat ya. Namun jajak pendapat justru memperlihatkan suasana hati masyarakat di tingkat akar rumput tetap suram. Nah, berbagai indikator mengingatkan bahwa dua tren yang tampak berlawanan bisa sama-sama benar pada saat bersamaan. Ekonomi yang tumbuh pesat tidak serta-merta berarti semua orang ikut merasakannya. Ini berdasar hasil beberapa kajian ya, memang teorinya begitu. Ya, saya bacakan karena bagaimana dengan di kita? Apakah juga seperti berita ini? Jadi pertumbuhan ekonomi tidak berarti lalu akar rumput masyarakat lapis paling bawah itu juga meningkat kesejahteraannya. Ini Amerika Serikat ternyata menurut berita ini nanti tidak begitu. Nah, saya baca lanjut. Produk domestik bruto sebagai indikator kinerja ekonomi Amerika Serikat memang melonjak pada musim panas ini dengan laju tahunan 4,3%, jauh melampaui ekspektasi para ekonom. Ya, di Amerika itu rata-rata 2-3 ya, jangan bandingkan dengan Indonesia, dia sudah besar, jadi tumbuh 2% pun itu luar biasa. Ini 4,3%. Jadi dan sebelumnya hanya diperkirakan sekitar 3 ya. Jadi ini memang melompat. Namun lonjakan PDB tersebut tidak diikuti ledakan perekrutan tenaga kerja. Dan juga tidak disertai kembalinya inflasi ke level normal. Jadi dua hal nih, ekonomi tumbuh lebih pesat dari biasanya, tapi tidak ada perekrutan tenaga kerja yang meningkat gitu. Nah, sekali lagi saya ingatkan kembali kaitkan dengan Indonesia, disertai kembalinya inflasi ke level normal, inflasi level Amerika ya. Nah, PDB adalah konsep yang abstrak, tapi orang paham soal pekerjaan. Mereka tahu betapa sulitnya mencari kerja jika kehilangan pekerjaan, kata Kepala Ekonom Moody's Analytics Mark Zandi kepada CNN, dikutip Sabtu 27 Desember. Nah ini ya. Jadi menurut ekonom ini, kepala ekonom dari suatu lembaga ini, itu memang PDB itu abstrak. Kanal ini juga merasakan ya, berkali-kali kita menjelaskan PDB dan pertumbuhan ekonomi itu ya netizen tidak serta-merta paham yang belum akrab ya. Tetapi kalau soal keseharian, orang di PHK, orang susah cari kerja itu langsung tahu. Begitu juga kira-kira gitu ya, cari kerja sulit atau di PHK. Nah, ditambah lagi, dan mereka tahu, ini kutipan dari Pak Mark Zandi tadi masih, mereka membayar lebih mahal untuk kopi, daging, sapi, listrik, penitipan anak, dan hampir semua kebutuhan lainnya. Ini soal inflasi. Nah, PDB dapat diibaratkan sebagai rapor ekonomi. Ini dari jurnalis ya, namun seperti rapor pada umumnya ia tidak selalu menggambarkan keseluruhan kondisi yang terjadi. Jadi rapor itu penyederhanaan ya. Salah satu alasan utama percepatan PDB pada kuartal ketiga adalah meningkatnya belanja konsumen. Pola ini berulang di era pemerintahan Biden maupun Trump. Belanja konsumen tetap tangguh, mesti dihadapkan pada berbagai tekanan ekonomi. Jadi Amerika pun menurut berita ini ya mengandalkan konsumsi domestik, jadi bukan hanya kita ya. Namun laporan tersebut tidak menjelaskan konsumen mana yang meningkat pengeluarannya. Nah ini kuncinya ya, yang mana yang meningkat. Nah para ekonom menilai kenaikan belanja pada kuartal ketiga kemungkinan besar didorong oleh kelompok berpendapatan tinggi. Mereka yang paling diuntungkan dari rekor harga properti dan lonjakan pasar saham. Jadi selain pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dari biasanya itu, di sini ditambahkan bahwa fenomena Amerika setahun ini ada rekor harga properti yang naik, berarti aset orang yang berduit meningkat ya, dan juga lonjakan pasar saham. Nah, mirip kan dengan kita ada IHSG yang meningkat. Sebaiknya banyak masyarakat berpendapatan rendah dan menengah justru kesulitan bertahan. Sebagian terpaksa mengurangi belanja dan mulai tertinggal dalam pembayaran tagihan.
para pensiunan dan 10% kelompok teratas masih menjadi penggerak utama ekonomi. Ini tetap merupakan ekonomi yang berbentuk huruf K, ujar ekonom senior Amerika Serikat di RBC Capital Market, Mike Reid. Ini ekonom yang lain yang dikutip nih. Jadi dia katakan fenomena Amerika itu adalah fenomena ekonomi huruf K. Nanti kita baca lebih lanjut. Ekonomi berbentuk huruf K adalah model pemulihan ekonomi. Jadi karena dianggap sebelumnya Amerika itu tahun-tahun sebelumnya itu mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang masih tinggi, pengangguran yang masih tinggi, maka ekonomi K ini lalu ada pemulihan di tahun tadi 2025. Tapi dua kelompok berbeda, berawanan. Satu kelompok biasanya kaya, makin kaya dan tumbuh. Makanya garisnya ke atas kaya dari keadaan tertentu. Nah, sedangkan kelompok lain dalam hal ini kelas menengah bawah terus berjuang bahkan terpuruk, garis bawah K kan hurufnya K ya, sehingga menciptakan kesenjangan yang makin lebar. Jadi inflasi tetap terasa segitu ya. Meski masyarakat mungkin tidak merasakan tingginya PDB, mereka sangat merasakan tingginya harga. Ini konteks Amerika ya. Bisa jadi juga di kita harus paham ya, meskipun tingkat inflasi rendah, nanti kita di sini juga diberitakan nih. Tapi ada komponen inflasi yang tinggi yang langsung untuk masyarakat bawah. Inflasi memang tidak melonjak tajam tahun ini seperti yang dikhawatirkan. Jadi udah benar ya. Namun inflasi juga tidak banyak membaik sejak Trump mulai menjabat. Laju tahunannya 3% tahun ini dibandingkan 2,7% pada 2025. Jadi malah meningkat. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi tahunan 1,7% yang dialami Amerika selama 1 dekade. Jadi Amerika rata-rata inflasinya 1,7 ya. 2 itu sudah dianggap tinggi, apalagi ini mencapai 2,7 bahkan 3 ini nanti. Beberapa kebutuhan pokok memang turun, misalnya harga telur, kemudian harga bensin relatif terkendali. Ini saya nggak bacakan angkanya ya. Tapi di sini juga rendah lah. Namun sejumlah kebutuhan pokok lainnya justru mengalami kenaikan. Rata-rata konsumen kini membayar 7% lebih mahal untuk listrik, gas alam, sumber utama pemanas rumah Amerika. Jadi di sana gas alam ini ya kebutuhan vital ya, karena dia disalurkan ke rumah dan menjadi pemanas. Nah, intinya beberapa kebutuhan yang bersifat langsung itu cukup mahal, lebih tinggi dari biasanya. Secara umum memang inflasi hanya sedikit lebih tinggi. Jadi ini maksud berita ini ya, ini yang mengapa ketika jejak pendapat mereka merasa nggak sejahtera ya. Ini ada harga daging sapi melonjak, harga daging sapi giling ya. Juga untuk perbaikan mobil, karena mobil menjadi masih vital ya. Nah, memang gaji juga meningkat, namun seringkali tidak cukup untuk mengejar kenaikan biaya hidup. Itu kalau dalam bahasa analisisnya, gaji, upah, atau penghasilan realnya itu relatif turun. Ya, karena naiknya sedikit di bawah atau bahkan di bawah inflasi. Nah, untuk kasus Indonesia, Bank Dunia tanggal 1 Desember lalu mengeluarkan kajian yang mengatakan dari 2018 sampai 2024 secara rata-rata upah real Indonesia turun. Ya meskipun inflasi seperti terkendali kan, tapi ternyata gaji juga naiknya rendah. Belakangan, jangan lihat UMP ya, UMP itu kan adalah salah satu kelompok pekerja kalau di kasus Indonesia. Ya mungkin sekitar 1/4 ya dari penduduk. Dari pekerja hanya separuh, dari seluruh pekerja mungkin kurang dari 1/4 ya yang terkena aturan UMP. Yang lain kan pekerja mau usaha sendiri, mau macam-macam, itu kan tidak ada kaitan UMP-nya. Nah, di sini disebut ya data simpanan Bank Amerika bahwa kenaikan gaji hanya melampaui inflasi bagi rumah tangga berpendapatan tinggi. Nah itu ya, pertumbuhan upah rumah tangga kelas menengah hanya 2,3%, sementara berpendapatan rendah naik tipis 1,4%. Jadi upah real ya kuncinya ya. Nah, lalu berita selanjutnya mengkaitkan dengan kekhawatiran soal keamanan kerja. Jika ekonomi Amerika Serikat benar-benar sedang melesat, masyarakat seharusnya tidak khawatir soal keamanan pekerjaan. Namun kenyataannya tidak demikian. Keamanan pekerjaan itu maksudnya keyakinan dia keberlanjutan bekerja ya. Menurut survei kepercayaan konsumen, The Conference Board yang dirilis, itu proporsi masyarakat yang percaya bahwa lowongan kerja akan semakin banyak dalam 6 bulan ke depan turun ke level terendah.
Nah, kita juga bisa kaitkan nanti dengan survei konsumennya Bank Indonesia ya, yang saya kanal ini berkali-kali menyampaikan. Jadi hal ini terjadi seiring tingkat pengangguran yang mencapai level tertinggi dalam 4 tahun, 4,6%. Jadi naik ya. Kondisi tersebut membuat konsumen semakin pesimis terhadap perekonomian, sebagaimana tercermin dalam data kepercayaan konsumen. Salah satu penyebab melambatnya perekrutan adalah kemampuan perusahaan melakukan lebih banyak hal dengan pekerja lebih sedikit berkat kemajuan kecerdasan buatan. Nah, kalau di kasus di Amerika ini efisiensi perusahaan itu meningkat sehingga dia membutuhkan untuk produk yang jumlahnya sama membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit. Dengan sendirinya tambahan berikutnya pun kebutuhan tenaga kerjanya lebih sedikit dari biasanya. Antara lain disebut oleh berita ini karena kemajuan kecerdasan buatan. Di saat yang sama perubahan kebijakan perdagangan Trump itu membuat pelaku usaha menunggu karena tidak menentu Trump ini. Nah, juga kita kaitkan ke sini bagaimana pelaku usaha juga mungkin terpengaruh dengan kebijakan pemerintahan Prabowo yang suka berubah atau tidak pasti ya untuk dalam detailnya terutama. Nah, kesimpulannya setinggi apapun PDB hal itu tidak akan otomatis membuat warga Amerika merasa lebih baik terhadap kondisi ekonomi. Yang benar-benar dibutuhkan mereka adalah gaji yang lebih mencukupi, kepastian arah kebijakan depan, dan rasa aman dalam pekerjaan. Kesimpulannya kok persis seperti yang kita harapkan terjadi di Indonesia. Bisa jadi juga selain beritanya, faktanya yang menjadi sumber berita ini memang bersesuaian, begitu juga pendapat ekonom yang dikutip. Tetapi mungkin juga jurnalisnya menulis ini sambil membayangkan kondisi Indonesia ya. Silakan pemirsa menilai sendiri. Kalau saya kok cenderung yang ditulis oleh jurnalis dengan mengutip berita di Amerika ini, ya nampaknya bersesuaian untuk kasus ini ya. Jadi tidak setinggi apapun PDB berarti laju pertumbuhan ekonomi itu tidak otomatis membuat warga negara Amerika berarti juga Indonesia ini terhadap kondisi ekonomi. Yang betul-betul dibutuhkan oleh mereka, rakyat, itu adalah gaji yang lebih mencukupi, kepastian arah kebijakan ke depan ini terutama pelaku usaha, dan rasa aman dalam pekerjaan. Jadi aman artinya mereka yakin pekerjaannya masih bisa bertahan ke depan dengan hasil yang semakin memadai.